Hukuman apa yang pantas bagi orang yang menghina, yang merendahkan alma maternya? Rismond Roy Suryo tak hanya menyerang Pak Jokowi, juga menyebut UGM penipu, UGM sebagai kesetnya Jokowi. Waduh, masa pihak UGM cuma mau berdiam diri saja melihat orang-orang ini? Jadi UGM pesan saya, hilangkan tanda-tanda kalian terus menipu, biar ingin menjadi geser kakinya UGM. Kalian tidak berani datang ke Pengadilan Negeri Surakarta karena sekarang kalian seperti isu untuk mencebok Jokowi. Kita dapat berapa kali mereka memasukkan dokumen? Ada satu nama dosen pembimbing, dua tanda tangan berbeda. Kira-kira disokok berapa ya UGM? Aduh. Gimana nih teman-teman? Omongan Rismond ini yang merendahkan UGM, alma maternya sendiri, mengatakan penipu, bahkan tak segan berkata kalau UGM sekarang kesetnya Pak Jokowi, kemudian tisu untuk mencebok Pak Jokowi. Ini sih kata-kata yang sangat keterlaluan, sudah sangat kelewatan sekali. Kenapa ya UGM cuma mau berdiam diri? Masa tidak mengambil langkah tegas untuk menghadapi orang-orang ini? Janganlah dibiarkan mereka berbicara seenak jidatnya saja. Bahwa ini sebaiknya dikeluarkan saja. Dan dia sempat menjadi rektor UGM pada saat itu. Kemudian dia naik posisi dan sekarang menjadi ketua Majelis Wali Amanah UGM. Jadi punya relasi kuasa terhadap kampus Universitas Gadjah Mada. UGM bisa diorkestrasi sedemikian manipulatif, Mas Roy ingin mengatakan begitu. Terbukti. Waduh. Terbukti. Kenapa? Ya, saya sedang terbukti. Begini. Karena Dr. Rismond Bukan diduga, tapi terbukti. Terbukti. Kenapa saya bilang terbukti? Bukan diduga. Terbukti kan? Dr. Rismond baru saja dari UGM. Ya. Kemudian dulu kami datang, itu kami masih bisa melihat skripsi-skripsi yang ada. Sekarang nggak bisa lagi. Aduh, ini ada Roy Suryo lagi. Ternyata nggak ada habisnya. Nyerang juga UGM. Waduh. Selain nyerang fitnah Pak Jokowi dengan mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, juga sekarang teman-teman dengan terang-terangan menyerang, memfitnah pihak UGM, kampus ternama di Indonesia. Waduh. Dia disembunyikan. Katanya, ini nggak bisa nih. Sekarang nggak ada. Jadi kita lihat tadi skripsi yang pernah saya foto setelah resmi waktu itu. Ada 15 April. Bahkan skripsi angkatan-angkatannya pun nggak boleh dilihat. Kan aneh. Ini ada bahaya. Keterbuktiannya Mas Roy ini bisa dipasang pidana baru. Nggak apa-apa. Karena iya, karena kan terbukti kan, dan akan disiapkan. Ya. Terus saya tadi juga agak ditekan ketika beliau mengatakan terbukti. Ya bagus. Ini kan Roy Suryo mengatakan tadi terbukti, bukan terduga lagi ya. Entah dari mana. Kenapa Roy Suryo memiliki keyakinan yang begitu besar? Semoga dia bisa mempertanggungjawabkannya. Di sini dia tidak mengatakan diduga atau menduga, tetapi tegas sekali teman-teman. Dia mengatakan terbukti. Karena itu, Dr. Rismond yang pada saat itu kejadian, dia bilang ada apa dengan UGM? Tapi kan ada tanya, terbukti. Dulu saya kata dugaan lagi, terutama secara hukum. Ada kepastian hukum, jadi bahayanya nggak apa-apa. Gini, Pak. Apa setelah kita mau bilang secara hukum diduga kuat, ini ada sesuatu yang terbukti. Yang terbukti, kalau terbukti sebuah kepastian. Nah. Saya kira sih teman-teman. Ini Roy Suryo, Rismond bakal menghadapi gelombang mega tsunami masalah. Karena asal nyerocos, asal bicara mereka yang dengan yakin sekali, dengan berani sekali mengatakan 100% lah, yakin sekali lah, terbukti lah, padahal tidak ada
putusan pengadilan yang sah, tetapi mereka seolah-olah mendahului putusan tersebut. Aduh, mari kita saksikan teman-teman episode berikutnya. Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak, bukalah itu dokumen ijazah asli, maka kami akan bisa menerimanya dengan senang hati. Lalu saya, Dr. Tifa, seorang ibu, seorang perempuan, karena kesalahan saya melakukan dugaan bahwa ada ijazah palsu, lalu saya kemudian akan dituntut dari pasal 310, 311, lalu kemudian saya akan dipenjara karena itu saya ikhlas. Prinsipnya itu semua yang Ini ya, Dokter Tifa mengatakan ikhlas kalau di penjara. Oh bagus. Ya udah sekarang nggak usah playing victim ya. Nggak usah bawa-bawa asing. Ikhlasin saja. Kalau kalian, Dokter Tifa ini, Rismond, Roy Suryo, dan kawanannya harus masuk di balik jeruji besi. Akibat ya ulah sendiri. Kalian yang mencari masalah untuk diri sendiri. Hadapi dengan gentle. Itulah pihak UGM pun nggak berani datang, pihak Joko Widodo juga nggak berani datang. Jadi ya cuma narasi. Tetapi kami sudah Nggak ada yang datang ya? nggak ada satu pun yang datang. Ada yang bilang datang. Datang Ruisin gitu ya. Oh iya. Rismond lagi-lagi menjual kesedihan. Seolah-olah sayang banget loh. Pihak UGM tidak hadir. Pihak Pak Jokowi tidak hadir. Padahal nyata-nyata aja teman-teman. Rismond dan kawanannya ini sedang ketar-ketir. Karena penjara sudah di depan mata. Udah nggak ada jalan mundur lagi. Bagi orang-orang ini teman-teman. Ke ruang itu, ruang gelar perkara khusus itu yang nggak ada. meanwhile. Bagaimana sebenarnya kasus ini? Termasuk tadi ada pihak UGM ya. Tanya UGM enggak? Awal mulanya peristiwa itu betul. Wajar kita ketawain ya. Roy Suryo, Rismond, Dokter Tifa ini. Katanya tadi ngaku-ngaku pihak UGM tidak ada. Dan dikonfirmasi, dibantah sama pihak Kompolnas. Mengatakan ada kok perwakilan UGM. Kemudian juga mengatakan tadi, kalau pihak Pak Jokowi tidak ada kok. Ada kuasa hukum Pak Jokowi. Di perkara gelar khusus kemarin itu. Tapi di depan awak media, di depan media sendiri, Rismond mengatakan tidak ada perwakilan dari UGM, tidak ada perwakilan dari Pak Jokowi. Selalu saja berbeda halnya yang dibangun narasi oleh Rismond ini. Parah sekali teman-teman. Akhirnya tiba putusan tuntutannya 10 tahun. Oh, Bayangkan, semua 10 tahun itu, aduh, namanya sedih. teman-teman, inilah momen Egy Sujana menceritakan pengalaman menyeramkannya sewaktu di penjara. Ini ibaratnya menakut-nakuti Rismond dan Roy Suryo. Waduh. Akhirnya kita gugat terus dalam arti membela yang maksimal, tapi tetap dihukum 6 tahun. Oh, ya. 6 tahun. Ini kekeliruan besar. Saya banding. Waktu banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, ongkos lagi, apalagi 3 bulan itu kurang lebih. Ya toh? Putusannya diturunkan jadi 4 tahun. Oh. Oke. Menang dong. Menang dong dari segi jumlah. Saya lihat diktum-diktumnya itu. Kenapa kok dikurangi? Ternyata tidak ada pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Tidak ada. Perhatikan dah, jadi salvo dengan ekspresi Rismond, Roy Suryo di tayangan ini. Kayak orang yang lagi ketakutan, merenung. Gimana juga ya nasibnya ke depan. Karena kan, untuk kabar terbaru, pihak kepolisian telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Mendekati penetapan siapa-siapa saja yang jadi tersangka.
atas kasus ini. Aduh, wajar saja kalau mereka-mereka mempersiapkan diri. Tanya-tanya pengalaman lah. Ibaratnya biar tidak kaget nanti kalau sudah tiba saatnya masuk penjara. Dan baik banget, Abang Egy ini menceritakan pengalaman pahitnya di dalam penjara beberapa waktu yang lalu. Aduh. Gimana teman-teman menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.